Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kembali kita berjumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sama-sama kita akan berdoa dan kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita akan tundukkan kepala. Bapa yang baik, kembali kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat anugerah segala kebaikan Tuhan nyata bagi hidup kami. Buat kuat, buat sehat yang Tuhan masih karuniakan bagi kami. Melangkah di hari yang baru Tuhan, kami mau mengawali bersama dengan Engkau. Kami mau mengisi hati kami dengan firman-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama melihat satu renungan firman Tuhan yang saya beri judul Tak Dapat Dibungkam. Dan kita akan membaca di dalam Matius pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-18. Firman Allah berkata demikian. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama belajar lewat ayat firman Tuhan saat pagi hari ini. Yang pertama, kita belajar bahwa gereja bukanlah gedungnya. Kita membaca tadi di dalam Matius 16 ayatnya yang ke-18, ada kalimat yang berkata, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Ya, bicara tentang gereja yang sesungguhnya, itu bukan soal tempat, itu bukan soal bangunan secara fisik, melainkan adalah umat yang percaya. Di dalam gereja mula-mula kita melihat di mana orang percaya tetap bisa menyembah, di mana orang percaya tetap bisa memuji Tuhan walaupun pada saat itu mereka tidak memiliki bangunan, mereka tidak memiliki gedung gereja, mereka tidak memiliki tempat beribadah secara fisik. Namun satu hal, hati yang terhubung dengan Tuhan, hati yang menyembah, itu yang tak dapat dibungkam. Iman kepada Kristus Yesus tidak dapat dibungkam dan dihancurkan. Karena apa? Karena gereja yang sesungguhnya adalah orangnya. Gereja yang sesungguhnya adalah jemaat, orang yang percaya, bukan bangunan fisik, bukan fasilitas fisik. Karena gereja tidak didirikan di atas manusia, melainkan didirikan di atas pengakuan iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Gereja yang dibangun di atas Kristus tidak akan roboh walaupun diterpa oleh badai, ujian, oleh tekanan. Berikutnya yang kita akan pelajari bersama-sama lewat ayat ini. Yang kedua, semakin bertumbuh subur. Ya, sekali lagi, semakin bertumbuh subur. Dikatakan tadi di dalam Matius 16 ayat yang ke-18, bagian akhir khususnya, ada kalimat yang berkata, dan alam maut tidak akan menguasainya. Sejarah mencatat, justru saat gereja ditekan, semakin ditekan, maka gereja akan semakin bertumbuh, dan bertumbuh dengan sangat subur. Kita melihat gereja mula-mula. Ya, gereja mula-mula tidak bertumbuh karena kekuasaan. Gereja mula-mula tidak bertumbuh karena jabatan, karena kekayaan, melainkan karena penderitaan dan aniaya. Ada banyak gereja-gereja bawah tanah yang hari-hari ini sementara bertumbuh dan bertumbuh subur. Gereja di Tiongkok, di Iran, di Korea Utara, walaupun dihimpit, ditekan, tetapi justru semakin bertumbuh dengan subur. Ya, bersyukurlah kita yang masih bisa memiliki kesempatan untuk bersekutu, untuk berkumpul, untuk beribadah dengan leluasa. Jangan sia-siakan, tetap setia dan bersemangat di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Amin. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama. Bersyukur Tuhan buat firman Allah yang boleh kami pelajari bersama saat ini. Biarlah Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami, bahwa ketika kami memiliki iman kepada Engkau, kami mengakui bahwa Yesus Tuhan adalah Juru Selamat, adalah Allah satu-satunya,
maka Tuhan, apapun tidak dapat membungkam iman kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami menyerahkan Tuhan hidup kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Pegang tangan kami Bapa, tuntun setiap langkah kami, bawa kami untuk tetap ada di dalam rancangan-Mu, jadikan kami berkat dan terang-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.